Spanyol kembali membuktikan bahwa mereka adalah salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Dallas Stadium, La Furia Roja tampil begitu dominan dan sukses menundukkan Prancis dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini bukan sekadar memastikan tiket menuju partai final, tetapi juga menegaskan bahwa generasi emas baru Spanyol benar-benar telah lahir. Ini menjadi kemenangan beruntun Spanyol atas Prancis dalam 3 turnamen besar. Setelah menaklukkan Les Bleus di Euro 2024 dan UEFA Nations League 2025, kini mereka kembali mempermalukan rivalnya di panggung terbesar Piala Dunia. Pertanyaannya, bagaimana tim sekuat Prancis bisa dibuat nyaris tak berkutik? Mari kita ulas jalannya pertandingan. Sejak peluit pertama dibunyikan, Spanyol langsung memperlihatkan identitas permainan mereka. Operan-operan pendek yang cepat, pergerakan tanpa bola yang dinamis, dan keberanian menekan area pertahanan lawan membuat Prancis kesulitan mengembangkan permainan. Tim asuhan Luis de la Fuente tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada Les Bleus untuk menguasai ritme pertandingan. Setiap kali Prancis mencoba membangun serangan dari lini belakang, para pemain Spanyol langsung melakukan pressing ketat, sehingga memaksa lawan melakukan kesalahan. Prancis sebenarnya mencoba membalas dengan tekanan tinggi, namun strategi itu justru menjadi bumerang. Ketika para pemain Prancis maju menekan, ruang kosong di belakang mereka terbuka lebar. Spanyol memanfaatkan situasi itu dengan sangat cerdas melalui pergerakan cepat para gelandang dan sayap mereka. Dominasi Spanyol terlihat jelas dari statistik. Untuk pertama kalinya sepanjang Piala Dunia 2026, Prancis kalah dalam penguasaan bola. Pada babak pertama saja, Spanyol menguasai sekitar 55% jalannya pertandingan dan hanya membiarkan lawannya melepaskan 2 percobaan ke arah gawang. Momentum pertandingan datang pada menit ke-22. Semuanya berawal dari tekanan tinggi yang dilakukan lini depan Spanyol. Mike Maignan dipaksa melakukan umpan yang kurang sempurna ketika membangun serangan dari belakang. Bola berhasil direbut pemain Spanyol, kemudian dialirkan dengan cepat menuju Lamine Yamal yang menusuk ke dalam kotak penalti. Lucas Digne terlambat melakukan tackle dan menjatuhkan Yamal. Tanpa ragu, wasit langsung menunjuk titik putih. Mikel Oyarzabal maju sebagai eksekutor. Dengan penuh ketenangan, penyerang Real Sociedad itu mengirim bola ke sisi kanan gawang. Mike Maignan bergerak ke arah yang berlawanan. Spanyol unggul 1-0. Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri La Furia Roja. Sebaliknya, Prancis mulai kehilangan ketenangan. Mereka dipaksa bermain lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan. Namun justru disinilah kehebatan Spanyol terlihat. Alih-alih terburu-buru menyerang, mereka tetap memainkan sepak bola yang sabar. Setiap operan memiliki tujuan, setiap pemain mengetahui perannya. Ketika kehilangan bola, mereka langsung merebutnya kembali hanya dalam hitungan detik. Organisasi permainan Spanyol benar-benar luar biasa. Di sisi lain, Prancis terlihat frustrasi. Kylian Mbappé yang biasanya menjadi ancaman utama, hampir tidak memperoleh ruang untuk melakukan sprint. Setiap kali menerima bola, ia langsung dikepung 2 hingga 3 pemain Spanyol. Michael Olise yang diharapkan mampu menghadirkan kreativitas juga kesulitan menembus rapatnya pertahanan lawan. Begitu pula Ousmane Dembélé yang beberapa kali mencoba menusuk dari sisi sayap namun selalu dipatahkan dengan disiplin. Statistik bahkan memperlihatkan betapa tumpulnya lini serang Prancis. Pada babak pertama, nilai expected goals atau XG mereka hanya mencapai 0,04. Angka yang sangat rendah untuk tim sekelas Prancis di semifinal Piala Dunia. Itu menunjukkan hampir tidak ada peluang berbahaya yang benar-benar mengancam gawang Unai Simon. Memasuki babak kedua, pelatih Prancis mencoba mengubah pendekatan permainan. Les Bleus bermain jauh lebih agresif dan mulai meninggalkan banyak pemain di depan. Tetapi keputusan itu justru memberikan ruang yang diinginkan Spanyol. Menit ke-58 menjadi momen yang mematikan. Sebuah serangan cepat dibangun dari tengah lapangan, Dani Olmo menerima bola dan dengan cerdas mengirimkan umpan ke ruang kosong yang ditinggalkan pertahanan Prancis. Pedro Porro datang dari lini kedua tanpa kawalan berarti. Dengan penyelesaian yang tenang dan akurat, Porro melepaskan tembakan yang gagal dihentikan Mike Maignan. Skor berubah menjadi 2-0 untuk Spanyol. Gol tersebut membuat stadion bergemuruh. Para pendukung Spanyol mulai percaya bahwa tiket menuju final sudah berada di depan mata. Sementara itu Prancis tampak semakin kehilangan arah. Mereka terus mencoba menyerang,
tetapi hampir setiap peluang berhasil dipatahkan oleh pertahanan Spanyol yang tampil sangat disiplin. Kombinasi Robin Lenormand, Aymeric Laporte, dan Unai Simon membuat lini belakang La Furia Roja nyaris tanpa celah. Tidak hanya bertahan dengan baik, para gelandang Spanyol juga terus memenangkan duel-duel penting di lini tengah. Rodri kembali menunjukkan mengapa dirinya dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Ia mengatur tempo permainan, memotong aliran serangan lawan, dan menjaga keseimbangan tim sepanjang pertandingan. Lamine Yamal kembali tampil luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Kecepatan, keberanian, dan kreativitasnya terus merepotkan pertahanan Prancis. Meski tidak mencetak gol, kontribusinya sangat besar dalam membuka ruang dan memecah konsentrasi lini belakang Les Bleus. Hingga peluit panjang berbunyi, Prancis tidak mampu menemukan jawaban atas permainan kolektif Spanyol. Skor 2-0 pun bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini terasa begitu spesial bagi La Furia Roja. Mereka tidak hanya menang, tetapi benar-benar mendominasi salah satu tim terkuat dunia. Penguasaan bola yang efektif, pressing yang disiplin, organisasi pertahanan yang kokoh, serta penyelesaian akhir yang klinis menjadi kombinasi sempurna yang membawa mereka menuju final Piala Dunia 2026. Kini Spanyol tinggal selangkah lagi untuk mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Kepercayaan diri mereka sedang berada di puncak, dan performa yang ditampilkan sepanjang turnamen menunjukkan bahwa mereka pantas menjadi kandidat terkuat juara. Sebaliknya, bagi Prancis, kekalahan ini menjadi akhir dari mimpi tampil di final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Setelah menjadi juara pada 2018 dan finalis pada 2022, kali ini perjalanan mereka harus terhenti di babak semifinal. Les Bleus kini harus mengalihkan fokus ke pertandingan perebutan tempat ketiga. Sementara Spanyol bersiap menghadapi satu laga terakhir yang akan menentukan apakah generasi emas baru mereka mampu mengembalikan trofi Piala Dunia ke tanah Matador. Mampukah La Furia Roja menyempurnakan perjalanan luar biasa ini dengan menjadi juara dunia? Kita nantikan jawabannya di partai final Piala Dunia 2026.